Misalnya orang di luar sana alumni pesantren ngelirik banser kok koyo ngene. Iya. Banser koyo ngono kuwi kan pasti ada penyebabnya dan mungkin oknum gitu loh. Dan banser itu sebenarnya tujuannya tulus untuk bagaimana bisa dekat dengan para kiai. Para kiai, betul. Ada yang tak kalah penting daripada daripada bencana alam. Apa itu, Gus? Bencana moral. Iya ini. Dan ini adalah PR dan tanggung jawab bersama sebagai generasi muda pesantren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast RMINU Kabupaten Projo. Masih bersama saya Zulfikar. Pada kesempatan podcast kali ini kita ditemani seseorang yang sangat inspiratif. Tokoh muda Nahdlatul Ulama. Terlalu berlebihan itu Mas. Kayaknya iya. Harusnya manggil Mas atau Gus ya? Terserah deh. Oh iya. Tashil Manasik atau yang lebih akrab disapa dengan Gus Ahil. Selamat malam Gus Ahil. Selamat malam. Apa kabar? Mas Gus Fikar, Mas Yai Fikar. Gondrong kan? Iya, semakin gondrong. Iya. Kemarin lihat sudah gondrong, sekarang tetap gondrong. Oh iya. Tapi jenengan jangan berpikir yang gondrong cuman yang atas saja loh. Iya, kayaknya semuanya. Nanti disensor ya. Aktivitas selama puasa apa Gus? Sahur ya? Ya makan, buka. Ternyata sama dengan kita ya. Iya. Saya pikir kalau yang Gus-Gus itu enggak gitu ya, beda. Ternyata sama aja. Sama. Sahur, buka puasa, mainan HP, stalking. Stalking. Iya. Masih berani stalking Gus? Ya stalking ilmu. Ya, sekarang bahasnya harus yang serius Mas, karena saya di podcast RMI harus serius. Ya. Tapi sialnya jenengan bersama dengan host yang enggak serius sekali Gus. Ya oleh karena itu saya juga harus menyesuaikan. Anak-anak sehat Gus ya? Alhamdulillah. Ini baru satu. Ya anak-anak sebenarnya nggak anak-anak gitu. Karena masih satu. Kemarin itu nggak jadi dah? Ya masih satu, anak masih satu. Oh ya, alhamdulillah sehat ya Gus ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Saya pengen tahu Gus, kesibukan jenengan di bulan puasa ini. Saya dengar kan jenengan ini juga sangat inspiratif sekali loh. Inspiratif apa? Kalau sekarang lagi menjamur itu Gus-Gus yang punya majelis-majelis yang besar, yang memang diikuti oleh ya dalam tanda kutip orang-orang jalanan gitu, kayaknya dengar jenengan juga punya majelis itu ya Gus ya? Ya enggak sih. Maksudnya enggak sebesar atau sedahsyat Gus-Gus yang hari ini. Ya. Mungkin sedang menjalani dunia dakwah ya. Kalau saya sebenarnya lebih menjalani hidup ini dengan apa yang ada di depan mata. Yang jelas ketika saya lulus dari pesantren, karena memang menjadi sebuah tanggung jawab, di mana lulus dari pesantren kan jadinya kayak lulusan pondok kok hanya diam saja di rumah, itu kan menjadi pertanyaan. Walaupun sebenarnya saya sangat sadar betul bahwa banyak sekali kekurangan dalam diri saya dan memang masih harus belajar dan terus belajar. Cuman menjadi tanggung jawab karena apa? Sekali lagi bahwa kebetulan keluarga di rumah juga keluarga pesantren, kebetulan di rumah juga ada pesantren tinggalan dari mbah-mbah yang memang perlu diteruskan dalam membumikan perdakwaan yang ada di sekitar kita, khususnya untuk umat ya. Itu menjadi sebuah kewajiban dan keharusan. Bagus itu, keren. Ya. Namanya apa ya Gus ya? Nama majelisnya apa itu? Majelis ya? Iya. Ya karena rumah saya pengkol ya. Sampai ada yang nyebut saya Mbah Pengkol. Tapi ya nggak apa-apa karena nggak maksudnya sebenarnya karena kebetulan rumah saya pengkolan, teman-teman biasanya nyebutnya Mabes Pengkol, ngumpul-ngumpul di Pengkol. Jadi sebenarnya apa yang ada dalam kehidupan saya itu benar-benar saya nikmati dan benar-benar menjadi hal yang natural. Walaupun polesan itu pasti ada ya dalam kehidupan. Kalau konteks kehidupan untuk dakwah itu jelas. Ketika kita sebagai santri yang dimana mempunyai sebuah tanggung jawab untuk legalitas kesantrian kita, kalau Mbah Yai ataupun guru-guru kita ketika di pesantren kan bilang
sebaik-baiknya ilmu adalah ilmu yang bermanfaat. Betul. Apalagi kita sering dengar, katakanlah walau hanya satu ayat. Ya, ketika pulang di rumah, ya apa yang sekiranya bisa kita lakukan ya kita lakukan. Nah kebetulan tahadus bin imah memang di rumah bapak ibu masih lengkap dalam arti itu harus disyukuri loh. Syukur banget. Iya. Kalau jenengan kan sudah nggak ada. Iya, saya anak yatim loh. Iya, jenengan perlu bersyukur status jenengan jadi kiai. Iya. Jangan gitulah, nanti orang-orang tahu loh. Iya. Kalau saya kan masih pengen jadi kiai, jangan dulu, jangan. Ini guyon lah. Enggak. Cuman ketika ada orang tua masih komplit, bapak dan ibu yang tentunya juga menjadi pengasuh di pesantren, itu kan akhirnya memberikan ruang untuk saya juga bisa aktif di dunia luar. Dalam arti dunia luar itu bukan akhirnya di luar, akhirnya tidak memberikan pesantren, enggak. Ya. Tanggung jawab saya untuk ikut membantu seperti halnya ngajar di madrasah juga tetap ada. Ya. Tetap ada, tapi lebih aktifnya juga di dunia luar. Walaupun dalam kepengurusan saya juga sedikit-sedikit bantu. Kebetulan bapak juga ada adik-adik, ada paklik-paklik yang juga ikut bersama-sama meneruskan tinggalan dari Poro Bini Sepuh. Dan kebetulan saya itu hari ini pasca menikah bertempat tinggal di zona paling luar, dalam arti di paling pinggir jalan. Di paling pinggir jalan. Lah kebetulan di waktu pasca menikah saya sudah tinggal di situ. Saya juga mikir, ini rumah kalau cuma dibuat tempat tinggal saja rasanya kurang barokah. Kebetulan dulu ketika desain rumahnya itu saya buat ruang tamunya besar. Memang nantinya saya mempunyai konsep bahwa rumah itu bukan hanya untuk sekedar tempat tinggal. Iya, bisa tapi untuk muliakan tamu, untuk ngaji. Ya karaoke bisa. Nyanyi-nyanyi ya, nyanyi-nyanyi qasidah dan karaoke. Nasid lah. Ketika ada tamu datang, hormati. Ketika guru saya datang, waktu itu masih lantai 1, lantai 2-nya belum ada. Lantai 1, lah kebetulan beberapa waktu yang lalu saya menjadi bagian dari Satgas Posko Covid kampung saya. Jadi waktu itu di bulan Ramadan Covid masih kenceng-kencengnya, dan waktu itu saya masih awal-awal pulang dari pesantren, sekitar 2020 ada ya Covid ya. Saya pulang dari pesantren 2019. Waktu itu kan Covid memang benar-benar buat bingung, masyarakat juga bingung. Semua elemen bingung. Lah yang akhirnya dirugikan kan baik dari lembaga pendidikan ataupun yang lainnya, tempat peribadahan kan juga bisa dikatakan dirugikan lah dengan adanya Covid. Dalam arti rugi itu akhirnya tidak bisa menjalankan aktivitas seperti biasanya. Cuman waktu itu ketika orang tua masih ada, kegiatan ngaji juga sudah berjalan, saya akhirnya memposisikan diri untuk bagaimana memastikan bahwa proses belajar mengajar di pesantren, khususnya waktu itu dalam kondisi bulan Ramadan, tetap bisa berjalan dengan baik. Akhirnya saya membaur dengan masyarakat, meyakinkan kepada masyarakat bahwa kegiatan yang ada di pondok pesantren tetap physical distancing. Physical distancing ya bahasa Inggrisnya saya? Iya sih. Ahli bahasa Inggris, physical distancing dan tetap menjaga ya pola kesehatan. Kita buatlah aturan ketika di pondok, yang sudah di pondok ya di pondok, ketika keluar harus disemprot-semprot dan lain sebagainya. Santri yang sakit kita pisah, untuk bagaimana memastikan proses belajar mengajar di pesantren tetap berjalan dengan baik. Lah dari situlah akhirnya saya deket nih dengan orang-orang kampung yang dulunya mungkin sebenarnya sama pesantren sudah deket, tapi saya lebih deket. Akhirnya ketika kedekatan dengan beberapa pemuda yang ada di kampung, waktu itu saya aktif di organisasi kepemudaan NU di Ansor. Ketika saya lebih intens kegiatan yang ada di luar, salah satu anak muda yang ada di kampung saya berkomentar, jenengan aku ngurusi njobo terus Gus, lah kapan ngurusi awake dhewe? Ada yang bilang kayak gitu. Akhirnya dari situ saya mencoba untuk komunikasi lebih lanjut, dan kebetulan datanglah waktu Ramadan lagi, pasca Covid dan pasca saya menikah. Pasca Covid dan pasca menikah. Lah siang hari itu memang ada jadwal ngisi ngaji, waktu itu kan masih adaptasi. Istri saya juga masih baru. Waktu itu saya juga ada jadwal ngaji
khususnya di Pondok Putri. Khususnya di Pondok Putri. Dan pasca itu di malam harinya itu jadwal ngaji yang ada di pondok bisa dikatakan sudah penuh. Ada bapak saya, ada pak alik saya, ada kakak saya. Ya. Nah akhirnya kan Pak Daisa ketika bulan Ramadan kok nggak diisi ngaji rasanya eman-eman gitu loh Mas. Iya. Betul. Eman-eman Gus, eman-eman Yai, eman-eman. Lah saya mikir ini bulan Ramadan kok nggak diisi ngaji kok eman-eman. Lah akhirnya saya ngobrol-ngobrol dengan teman-teman kampung itu anak-anak muda. Yuk ngaji biro-biro daripada nganggur lah, ngaji sambil ngopi-ngopi. Akhirnya kita ngaji. Ya. 1-2 orang pernah ngaji, 1 orang adep-adepan sampai malam 21 Ramadan. Itu masih 1 orang. Belum. Oh, lebih dari 1 orang. Udah lebih dari 1. 2. Ya 2, 3, 4, 5 lah. Iya. Kayaknya nggak lebih dari 10. Enggak masalah. Ya kayak pasar tuh kadang sepi kadang rame itu. Iyalah kayak pasar. Waktu itu saya masih ingat saya sama istri saya akhirnya datang ke sebuah toko perlengkapan rumah tangga. Saya beli termos. Ya. Termos jadi biar buat air minumnya sendiri-sendiri, pengen kopi atau pengen teh. Dan termosnya masih ada sampai untuk teman-teman yang ikut ngaji. Untuk teman-teman. Itu namanya Mas Bro bukan sih? Iya. Itu apa singkatannya? Majelis Bebenah Rasa. Apa terus? Bebenah Rasa. Wih, ya keren. Majelis Bebenah. Ya, niat kita kan duduk bareng kan untuk benahi rasane kita, untuk bagaimana rasa mahabbah datang Allah Subhanahu wa taala itu lebih meningkat. Keren ya, keren. Ini keren. Biasa aja terus ini. Keren. Karena waktu itu mau dikasih nama Arab, teman-teman protes. Butuh usah dikei Arab, makanya ndak kanca-kanca do bingung nek Arab melu. Ya, ndak wedi ya, mungkin wedi. Dan alhamdulillah pasca Ramadan, Pasca lebaran teman-teman pengen halal bihalal gitu. Yeah. Reuni ngaji poso. Akhirnya kita kumpul dan teman-teman pengen ngajinya tetap dilanjut. Yeah. Waktu itu 2 minggu sekali, tapi ternyata permintaan teman-teman tiap 1 minggu sekali, setiap malam Jumat. Akhirnya kita setiap malam Jumat ini. Sampai sekarang ya Gus? Sampai sekarang malam Jumat. Ya istiqomah kadang sepi kadang rame, cuman kadang itu ketika masalah. Ya ketika saya ada acara ya keluarga ataupun keluar kota yang memang tidak bisa saya tinggalkan ya saya liburkan. Cuman ketika posisi di rumah ya tetap ngaji terus. Iya. Ikhtiar untuk istiqomah. Masalah kuantitas kan itu masalah. Biar Tuhan aja lah yang ngatur yang ya, kan. Loh, manusia itu kan tugasnya manusia kan menjalankan. Masalah penilaian kan bukan urusannya tetangga atau urusannya orang lain itu. Iya, yang penting kan istiqomah. Ya. Cuman saya juga jadi tertarik ini pengen ngaji itu. Syarat-syaratnya apa Gus? Syarat-syarat ya. Iya. Yang penting punya niat. Harus jangan KTP atau enggak janganlah. Jangan bukan makomnya ngaji di situ. Ya enggak lah. Kan kita bisa menimba ilmu kan pada siapa saja. Apalagi jenengan ini tokoh yang luar biasa. Ya enggak sebenarnya tidak seheboh yang jenengan bayangkan. Wong sampai sekarang ngaji itu tiap malam Jumat ada orang 10 itu sudah alhamdulillah. Loh, tapi buktinya loh, apa? Buktinya menang loh kemarin. Makanya dilihat dari wajahnya ini gini. Yang masalah kemenangan itu takdir dari Allah Taala. Selamat ya Gus ya. Terima kasih. Cuman nggak perlu diteruskan ini yang menang apanya loh ya. Yang menang apanya loh ya. Maksudnya kan kita puasa sedang melawan hawa nafsu. Kalau sudah malam kan udah menang. Ya udah. Nah, gitu jangan negatif thinking ya teman-teman ya. Itu sih benar-benar apa ya? Ya benar-benar saya nikmati dan benar-benar banyak sekali hal yang akhirnya saya rasakan bahwa yang terpenting dalam kehidupan ini bagaimana kita bisa menjadi manusia yang bermanfaat. Betul Gus. Lagi pula jenengan ini kan Gus itu kan putra kiai yang punya pondok pesantren. Betul kan. Betul. Jadi saya sangat mengapresiasi sekali Gus jenengan mau membuka majelis untuk teman-teman yang di luar pondok pesantren karena memang kadang-kadang fungsi pesantren sendiri tidak begitu berjalan bagi lingkungan sekitarnya. Betul. Nah itu kan menjadi
jalan keluar. Betul. Jadi tetangga-tetangga di lingkungan pondok pesantren juga bisa merasakan manfaatnya secara langsung, menimba dan ketemu Gusnya langsung gitu kan. Tapi itu khusus cowok ya kayaknya. Khusus cowok, Sementara. Dan satu hal yang saya marung, Pak RT juga ikut kan? Alhamdulillah. Ibaratnya kan kalau saya orang nasional kan ketika presiden ikut ngaji seneng. Saya sangat sadar diri, level saya level RT. Jadi ketika Pak RT udah ikut ngaji, selesai semuanya. Gus RT ya. Sudah marem banget. Iya betul banget saya. Marem Gus. Pak RT ikut ngaji. Dan alhamdulillah juga istiqomah. Ini kolaborasi antara Gus Nasional dan Gus RT. Ya jadi kan yang gondrong-gondrong ini kan yang doanya lebih ampuh kan ya Gus Nasional. Kalau saya sebenarnya bukan gondrongnya Gus. Orang itu kadang-kadang ampuh itu karena kalau bagi yang sudah beristri itu karena iya. Tipsnya gimana terus? Itu jenengan harus sabar itu kalau pas biar jadi wali gitu. Iya, katanya guru saya begitu. Saya cuman akan dakwah aja kan. Tapi kayaknya saya lihat jenengan itu memang gagah, gagah. Iya. Tapi saya rasa jenengan gagah cuman di depan kamera aja, nggak tahu kalau di rumah. Gagahnya itu ketika keluar dari kamar, menuju ke lokasi sama teman-teman mas desain itu kelihatan gagah. Kalau pas balik ke kamar lagi kan saya perlu jelaskan. Iyalah, semua sudah tahu lah. Gondrong pun jadi gini ya. Kata teman-teman Gus, jenengan gondrong kayak singa. Iya singa, tapi kalau di rumah kucing. Ini jadinya curhat ya Gus. Katanya sudah jadi kiai. Loh iya, katanya kiai keramat tuh kayak gitu kan Gus katanya. Gus yang keramat juga begitu. Makanya ini teman-teman di rumah ini perlu tahu Gus Aili itu nggak mungkin berani nambah istri. Nggak lah, satu aja cukup ya Gus. Nggak habis-habis. Nanti kakak iparnya tahu nggak enak loh. Kemarin jadi narasumber loh di sini. Iya toh di sini. Saya juga lihat, cuman saya diam aja. Bagaimanapun juga kan beliau wali saya. Iya. Kebetulan kan mertua yang takung kan sudah settle. Jadi beliau mengganti orang tua laki-laki ya. Nah iya. Nah ini Gus, ini mungkin juga nggak kalah penting. Jadi menurut jenengan ini, jenengan kan sudah terbiasa mentarbiyah santri-santri. Dan santri itu kan juga banyak di Kabupaten Purworejo. Itu bagaimana jenengan mendorong supaya santri-santri itu melek terhadap Jam'iyah Nahdlatul Ulama, karena kan ini RMI kan lembaganya Nahdlatul Ulama. Jadi kalau menurut jenengan bagaimana mengantisipasi bagi teman-teman santri itu aku yang penting Islam ra NU-NU-nan, misalkan ada yang seperti itu menurut jenengan gimana? Jadi NU ini yang perlu kita pahami adalah sebuah rumah besar bagi pesantren-pesantren yang ada di Indonesia, sebuah jam'iyah yang didirikan oleh para alim ulama dan para kiai dari berbagai banyak latar belakang kepesantrenannya masing-masing. Kita tahu pendiri Nahdlatul Ulama ada Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Bisri Samsuri, terus Mbah Abbas Buwoh dan lain sebagainya. Pendiri-pendiri NU, pejuang-pejuang NU, khususnya di Kabupaten Purworejo saja kita tahu lah, kiai-kiai besar dan sangat luar biasa. Lah, tentunya ketika NU ini menjadi sebuah jam'iyah yang memang juga diridhoi oleh para pini sepuh dan guru-guru kita, sudah seharusnya para alumni-alumni pesantren itu juga ikut andil dan berkhidmah di Nahdlatul Ulama. Karena ini membuat jam'iyah benar-benar bisa bermanfaat dan maslahat untuk masyarakat banyak. Itu kalau menurut pandangan jenengan itu, kira-kira santri yang acuh tak acuh sama NU itu karena faktor apa ya Gus ya? Bukannya NU itu kan juga ya seperti yang jenengan katakan rumah besar pondok pesantren, kan harusnya berterima kasih dan mau mengisi kegiatan-kegiatan di jam'iyah ini. Karena bisa dikatakan bahwa organisasi jam'iyah yang berlandaskan akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang senantiasa menjadi benteng terdepan akidah-akidah di luar non akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu kan Nahdlatul Ulama.
dan programnya jelas, dan organisasi ini organisasi yang benar-benar diridhoi oleh para masyayikh. Dan ini kan menjadi tanggung jawab kita untuk mengisi ruang-ruang itu, Mas Yai Zulfikar. Ya. Karena apa? Satu hal, ini adalah ruang yang sangat tepat untuk kita masuki. Yang kedua, jangan sampai nanti ruang-ruang ini diisi oleh orang-orang yang salah atau orang-orang yang kurang begitu terarah. Gitu. Karena bagaimanapun juga ini lahirnya dari rahim pesantren. NU ini lahir dari lahir pesantren. Iya. Jangan sampai bahwa tanggung jawab kita sebagai generasi pesantren melupakan itu saja. Kita harus mengisi. Dan itu tanggung jawab bersama. Dan ini tanggung jawab kita bersama. Tidak boleh berpangku tangan lah. Boleh gitu ya. Harus saling mengisi. Iya. Dan ketika misalnya lah aku di pondok faknya itu lebih ke ilmu, orang organisasi. Jangan salah, di Nahdlatul Ulama itu juga ada LBM, Lembaga Basul Masail. Kalau memang senang dengan keilmuan, ya masuklah di NU, masuknya di LBM. Kalau di Ansor jangan salah. Di Gerakan Pemuda Ansor ada Rizalul Ansor yang lebih fokus pada keilmuan dan potensi-potensi dakwah untuk kemasyarakatan. Kalau memang alumni pesantren senangnya dengan keilmuan, masuklah ke Rizalul Ansor. Gitu. Itu yang lebih tepat seperti itu ya. Ruangnya luas. Ruangnya luas. Gitu. Jadi yang perlu digarisbawahi adalah boleh jenengan mengkritik, tapi tolong kasih solusi juga. Iya, kasih solusi. Jangan hanya mengkritik, kalau perlu masuk ke dalam. Masuk ke dalam biar tahu. Di dalam itu ternyata seperti ini. Oh, kekurangannya di sini. Oh, berarti harus ditambal di situ dan sebagainya. Betul kayak Upin jalan itu. Ya, ya misalnya orang di luar sana alumni pesantren ngelirik banser kok koyo ngene. Banser koyo ngono kuwi kan pasti ada penyebabnya dan mungkin oknum gitu loh. Dan banser itu sebenarnya tujuannya tulus untuk bagaimana bisa dekat dengan para kiai. Para kiai, betul. Loh, khidmahnya banser itu luar biasa loh. Menjaga pengajian-pengajian. Mengawal para kiai. Lillahi ta'ala dari berbagai latar belakang mau berkhidmah itu luar biasa. Iya. Dari orang luar sampai mau akhirnya senang dengan NU, senang dengan pesantren. Ini adalah hal-hal yang perlu kita rajut bersama. Iya. PR bersama lah. Iya, bareng-bareng lah Disengkuyung bareng-bareng karena tanggung jawab bersama. Ya. Ini yang terakhir Gus. Ini ada yang terakhir lah. Ya sebenarnya kita masih pengen berlama-lama lah Gus, tapi karena memang durasinya nggak bisa panjang-panjang. Ya, kita kan juga perlu sahur bersama dengan istri tercinta di rumah. Kan di luar sana itu banyak anak-anak muda milenial lah, Gen Z ya. Bagaimana cara jenengan atau kiat-kiat jenengan supaya generasi-generasi setelah kita itu, terutama anak-anak milenial ini tertarik dengan kalau dunia pesantren lah, atau keilmuan pesantren itu seperti apa kiat jenengan? Ya. Bagaimana kita bisa menerjemahkan bahwa pesantren ini adalah tempat yang nyaman? Ya. Bagaimana mendesain pola strategi dakwah, khususnya kalau bisa dikatakan influencer pesantren benar-benar bisa mengena dan akhirnya membuat ketertarikan dari generasi muda. Kalau kita tahu bahwa beberapa waktu yang lalu kan terjadi banjir, bencana alam ya. Yeah. Bencana alam banjir, terus bencana hari tadi ada gempa. Hari kemarin ya ada gempa. Tadi sore. 5,6. Ya, kalau misalnya rekaman ini di setel beberapa waktu yang akan datang kan nggak hari tadi. Oh iya. Ini juga lucu juga jenengan ya. Kan ini kan nggak live. Iya. Nanti diedit dulu. Ya. Kayaknya banyak yang disensor nanti. Ada yang tak kalah penting daripada daripada bencana alam. Apa itu Gus? Bencana moral. Wah iya ini. Dan ini adalah PR dan tanggung jawab bersama sebagai generasi muda pesantren. Yang akan memedulikan mereka yang ada di luar sana siapa. Dan kadang generasi Z itu Gen Z itu pengen dekat dengan kita tapi kan kadang sungkan. Apalagi jenengan titelnya
Gus Haji Raden kan tambah kayak ada jarak tambah lagi tuh mengdeng gitu ya. Gus Haji Raden 3 itu. Grade-nya udah 3. Panggil aja Om. Nanti kayak Om. Sudah saatnya pesantren tampil di semua ruang, mengisi ruang-ruang kajian yang ada di luar. Jadi biar ya betul jenengan jemput biar bola, tidak ada sekat ya, jemput bola. Biar dekat ya. Jemput bola itu betul. Apalagi ya kita itu cukup aja ya. Besok lagi lah nanti ya, kalau teman-teman pengen ngobrol lebih jauh lebih banyak dengan beliau mudah kok. Pertama jenengan harus follow akun IG beliau. Iya. Apa guys? AHIELLL. Nah, E-nya ada berapa itu ya? E-nya 1. E-nya 1. L-nya oh, ya. Itu barangkali ada maknanya enggak perlu dibahas di sini. Soalnya followernya itu banyak yang cewek-cewek lah. Kebetulan aja ya. Ya itu. Pertama follow IG-nya, yang kedua jangan lupa bawa gula, teh dan kopi. Iya. Nanti bisa sowan di Mambes Bengal. Bisa sekalian ngaji kan Gus. Ya, setiap malam Jumat sambil cerita nabi-nabi menarik ya kan. Jam berapa Gus? Ba'da Isya itu malam Jumat. Sampai jam? Ya kondisional lah, paling jam-jam 9:30 sudah selesai. Itu kan anak-anak muda yang memang punya waktu di hari itu malam Jumat jam ba'da Isya sampai jam 9:10 lah ya. Itu bisa mengikuti kegiatan kajian di rumahnya beliau, majelis Mas Bro. Semoga istiqomah Gus. Amin. Juga kita doakan teman-teman di RMI NU Purworejo ini bisa berkhidmah. Amin. Secara tulus dan istiqomah. Iya. Ngoten nggih, siap. Doakan saya juga siap bisa senantiasa istiqomah. Amin. Salam buat keluarga dan semoga sehat selalu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.